Saat polisi mengepung mansionnya, miliarder Korea ini sudah kabur. Dan yang lebih gila, pelarian ini mengakhiri kebohongan senilai 1.000 triliun rupiah. Tahun 1997, dunia melihat Korea Selatan sebagai keajaiban ekonomi. Di jantung keajaiban itu berdiri Daewoo Group. Sebuah konglomerat raksasa, atau chaebol, yang memproduksi segalanya. Mulai dari kapal tanker raksasa, mobil, superkomputer, hingga gedung pencakar langit. Pendirinya, Kim Woo-chong, adalah pahlawan nasional. Dia adalah perwujudan dari mimpi Korea Selatan. Seorang pria yang memulai karirnya dengan menjual koran bekas, lalu berhasil membangun kekaisaran bisnis dengan 300.000 karyawan di seluruh dunia. Bagi rakyat Korea, Daewoo adalah simbol kemakmuran yang tidak akan pernah runtuh. Pemerintah mendukung mereka, bank-bank berebut meminjamkan uang, dan jutaan anak muda bermimpi untuk bekerja di sana. Namun, di balik logo merah yang megah itu, tersimpan sebuah rahasia fatal. Kekaisaran ini tidak dibangun di atas fondasi beton, melainkan di atas tumpukan utang yang sangat beracun. Semua ini berawal dari ambisi tanpa batas Kim Woo-chong. Kim percaya pada satu mantra, ekspansi agresif. Ketika perusahaan lain bermain aman, Daewoo justru membeli pabrik-pabrik bangkrut di seluruh dunia, mulai dari Polandia, Rumania, hingga Uzbekistan. Strategi ini disebut manajemen global. Logikanya sederhana, beli aset murah dengan uang pinjaman, tingkatkan produksinya, lalu bayar utang tersebut dengan keuntungan masa depan. Karena Daewoo dianggap terlalu besar untuk runtuh, bank-bank domestik terus mengalirkan dana tanpa melakukan analisis risiko yang memadai. Sistem perbankan Korea Selatan saat itu sangat korup dan dipengaruhi oleh koneksi politik. Selama Daewoo terus tumbuh, tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana uangnya berasal. Di pertengahan tahun 90-an, Daewoo telah menumpuk utang jangka pendek dalam mata uang asing dengan jumlah yang sangat mengerikan. Tapi di balik kemegahan itu, ada lubang hitam yang siap menelan mereka bulat-bulat. Lubang hitam itu bernama krisis finansial Asia tahun 1997. Dalam hitungan minggu, mata uang won Korea hancur berantakan. Nilainya jatuh bebas terhadap dolar Amerika. Tiba-tiba saja, utang luar negeri Daewoo membengkak hingga 3 kali lipat dalam nilai mata uang lokal. Suku bunga domestik meroket hingga 30%. Ini adalah vonis mati bagi perusahaan yang hidup dari utang. Bank-bank asing panik dan mulai menarik pinjaman mereka secara massal. Daewoo berada di ujung tanduk. Mereka membutuhkan uang tunai dalam jumlah masif, dan mereka membutuhkannya sekarang juga. Disinilah, Kim Woo-chong mengambil keputusan paling berbahaya dalam sejarah korporasi modern. Alih-alih melakukan restrukturisasi atau menjual aset, dia memilih untuk menggandakan taruhannya. Dia memerintahkan para eksekutifnya untuk menyembunyikan kenyataan pahit ini dari dunia. Cara yang mereka gunakan sangat licik dan berskala masif. Daewoo mendirikan sebuah divisi rahasia di London yang dikenal sebagai British Financial Center, atau BFC. Divisi ini bukanlah kantor cabang biasa, melainkan sebuah mesin manipulasi keuangan terbesar di Asia. BFC digunakan untuk memalsukan dokumen ekspor-impor, membuat transaksi fiktif antara anak perusahaan Daewoo, dan memindahkan uang secara ilegal ke rekening-rekening rahasia di luar negeri. Selama 2 tahun penuh, antara tahun 1997 hingga 1999, Daewoo melakukan manipulasi akuntansi senilai 32 miliar dolar Amerika atau sekitar 500 triliun rupiah. Mereka memasukkan laporan keuangan untuk menunjukkan bahwa perusahaan masih sangat menguntungkan, demi mendapatkan pinjaman baru dari bank-bank yang tidak curiga. Itu adalah skema Ponzi versi korporat yang dijalankan secara global. Namun, permainan sulap ini tidak bisa bertahan selamanya. Pada pertengahan tahun 1999, likuiditas Daewoo benar-benar kering. Mereka tidak bisa lagi membayar bunga utang mereka yang kian menumpuk. Pemerintah Korea Selatan, yang saat itu dipimpin oleh Presiden Kim Dae-jung dan sedang berada di bawah pengawasan ketat Dana Moneter Internasional atau IMF, tidak punya pilihan lain. Mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa era kolusi antara pemerintah dan chaebol telah berakhir. Pemerintah menolak memberikan dana talangan kepada Daewoo. Dan dalam satu malam yang dramatis, seluruh kekaisaran bisnis itu runtuh. Total utang Daewoo tercatat mencapai 80 miliar dolar Amerika. Ini adalah kebangkrutan korporasi terbesar di Asia pada masanya. Jutaan investor kehilangan uang mereka, ratusan subkontraktor lokal bangkrut, dan puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Melihat kehancuran di depannya, Kim Woo-chong melakukan tindakan pengecut. Dia melarikan diri dari Korea Selatan dengan alasan kunjungan medis ke Eropa. Selama hampir 6 tahun, sang mantan miliarder hidup berpindah-pindah sebagai buronan internasional, bersembunyi di vila-vila mewah di Prancis, Sudan, dan Vietnam. Sementara itu di Seoul,
Para eksekutif puncaknya diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatan mereka dalam skandal manipulasi akuntansi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kehancuran Daewoo mengubah lanskap ekonomi Korea Selatan selamanya, memaksa negara itu melakukan reformasi finansial yang sangat menyakitkan. Pada tahun 2005, Kim Woo-chong akhirnya kembali ke Korea Selatan. Dia sudah tua, sakit-sakitan, dan tidak bisa lagi lari dari dosa-dosanya. Di bandara, dia langsung diborgol oleh pihak kepolisian di hadapan ratusan kamera jurnalis yang meliput. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan penipuan, manipulasi akuntansi, dan penyelundupan modal ke luar negeri, serta denda raksasa senilai puluhan triliun rupiah. Meskipun kemudian dia mendapatkan pengampunan presiden karena alasan kesehatan, reputasinya sebagai pahlawan industri telah hancur total tanpa sisa. Dia meninggal dunia pada tahun 2019 dalam kondisi terhina, meninggalkan warisan berupa salah satu kegagalan bisnis paling memalukan di dunia. Jika kamu terkejut dengan bagaimana Daewoo menghancurkan ekonomi Korea Selatan, kamu wajib menonton video kami tentang kehancuran Evergrande di Cina yang hampir membuat sistem keuangan global runtuh.